Hair loss, kerontokan rambut itu bisa karena hormon, ya. Hormon apa yang tersering? Itu adalah tiroid. Jangan lupa ada beberapa kondisi yang suka kita nggak ngeh ya, pemakaian chemical. Kita tuh nggak sadar nabungnya dari teenagers, dari remaja udah ngeringin rambut, panas itu kan, terus habis gitu ngecat rambut atau yang ngelurusin bleaching lah. Kita sekarang masuk pada penanggulangan yang biasa dilakukan oleh para dokter functional medicine. Ya. Boleh dok dijabarkan biasanya. Jadi, nomor 1 apa dok? Nomor 1 biasanya PRP rambut. Sampai saat ini PRP itu masih jadi kayak golden standard kalau kita pengen memperbaiki kualitas rambut gitu. Halo The Healthier, selamat menjalankan ibadah puasa dari klinik Dr. House Broadcast Lifestyle Clinic. I'm your host Reno, saya dengan Dr. Grace Yuza dan Dr. Henny. Dua-duanya dokter functional medicine. Sekarang saya mau ngobrol soal kerontokan rambut pada laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, orang tua semuanya. Hai dokter. Semua. Kita perlu banyak-banyak mood booster, ini puasa ya. Kita harus banyak mood booster dokter. Sehat dok. Sehat dok. Sehat. Alhamdulillah. Dok, jadi kerontokan rambut itu sebenarnya masalah serius atau enggak sih? Banyak orang nggak nganggep terlalu serius kalau awal-awal rontok ya. Kadang-kadang dicuekin aja, cuman sekedar ganti sampo atau beli hair tonic ya, malah hunting cari hair tonic gitu. Mahal-mahal loh harga hair tonic gitu kan. Mahal. Ya, jadi itu aja yang ini nggak berpikir bahwa sebenarnya kerontokan rambut itu adalah sebuah atau suatu tanda gitu ya. Ada beberapa hal kalau kita nih dokter functional medicine yang kita korek nih kalau pasien dengan kerontokan rambut ya. Yang pertama adanya defisiensi nutrisi ya. Yang paling sering tuh biasanya vitamin D-nya taunya rendah ya. Iron atau zat besinya rendah. Terus zincnya juga kurang. Terus ada vitamin B ya, biotin itu juga kurang. Nah, nutrisi-nutrisi itu kadang-kadang nggak terkoreksi sehingga berlanjut ya. Dan itu satu nutrisi. Ada hal lain yang juga banyak nggak concern adalah masalah hormonal ya. Nah, coba Dokter Henny mungkin bisa jelasin nih hormonal. Jadi hair loss, kerontokan rambut itu bisa karena hormon ya. Hormon apa yang tersering? Itu adalah tiroid. Ya, jadi hormon tiroid itu hormon dari kelenjar gondok ya. Seringkali orang-orang yang mengalami hipotiroid itu rambutnya jadi tipis. Nah, itu yang seringkali tidak disadari ya. Cuma mungkin kalau lagi nyisir gitu ya, rambutnya rontok banyak. Nah, itu dia masih nggak aware ternyata sebabnya adalah gangguan dari tiroidnya. Oke dok, mungkin perlu diingetin dulu banyaknya itu maksudnya jumlah. Jadi setiap hari itu rambut kita itu rontok. Pasti, Ya, normally. Jadi secara naturalnya dia memang rontok sekitar 50 sampai 100 helai rambut per harinya. Okay. Ya, itu satu mekanisme yang normal terjadi. Di mana ada fase pembentukan rambut, ada juga fase yang harus rontok. Gugur. Ya. Jadi yang rontok itu tergantikan oleh rambut yang baru gitu. Okay. Itu adalah mekanisme yang Tapi normal. syaratnya sebenarnya nggak boleh lebih dari 100 lembar. Kalau Ya, udah di atas itu yang itu, masuk kategori ya, waspada ya. Waspada ya. Jadi salah satunya yaitu hormon tiroidnya ternyata rendah. Salah satu tandanya adalah kerontokan rambut. Ya, jangan lupa di area sini ya, Alis. dokter ya, di area alisnya. Berarti bukan cuma pada kepala, Jadi tapi juga rambut bisa yang juga lain. di alisnya. Ya, jadi bukan orang yang dikerok alisnya terus ditato. Nah, ya itu sih karena Itu beda. buatan ya. Tapi rontok tuh maksudnya berarti hilang. Lama-lama dengan hilang sendirinya. ya. Kalau nggak salah ini sepertiga hilang. ya, sepertiga Sepertiga. dari Itu pinggir. pada laki dan perempuan ya dok?
laki-laki dan perempuan. Oh, berarti waspada kalau udah mulai Iya. alisnya rontok, berarti tiroid. Hati-hati ya, harus waspada, harus kita periksa Waspada. dulu ya gitu. Buruan cari dokter. Terus tadi hormon, terus apalagi dok? Berarti tadi dari dokter Grace nutrisi, Ya, kemudian dari hormon. dokter ini Nah, hormon. satu hormon kemudian lagi itu hormon seks hormon. Jadi pada apa wanita hubungannya dok? banyak. Jadi pada wanita menopause ya, usia 40 ke atas, wanita menopause, wanita yang setelah melahirkan ya, itu biasanya ada hormon rontok. imbalance. Jadi hormon estrogen progesteronnya misalnya drop, lalu hormon testosteronnya tinggi, nah itu bisa aja menyebabkan kerontokan. Kerontokan. Ya, kasus PCOS juga bisa ada gejala rambut yang rontok. Oke. Gitu. Terus apa lagi dok? Tadi udah nutrisi, hormon, Si hormon, lifestyle, ya, tidurnya kurang begadang tidur. ya, tidurnya atau pagi. mungkin ada penyakit-penyakit tertentu Ya. karena minum obat itu. Ya, jadi itu dari faktor misalnya kita ada penyakit kronis, misalnya diabetes, hipertensi, lalu konsumsi obat-obatan Keras. hipertensi, pengencer darah ya. Jangan lupa ada penyakit kronik ya, lupus, jamur juga bisa ya dok ya, jamur pada kulit kepala itu juga bisa ya. Lalu orang yang cancer melakukan kemoterapi atau radiasi, nah itu rambutnya rontok. Oke, nah berarti saya concern nih kalau ada healthier yang dia harus kemo dan dia tahu pasti akan rontok, ada pencegahannya dulu nggak dok? Sebenarnya Untuk sih ngejagain kalau supaya nggak terlalu parah. ya sebenarnya kalau dalam masa kemoterapi ya pasti akan rontok Pasti ya. rontok. Nanti kalau udah selesai kemoterapinya barulah ya nutrisinya kita benerin lagi. bisa ya, Dok? Bisa ya? Bisa dibenerin lagi nutrisinya dan pastinya ya takes time. Nggak keburu licin. Ya kalau langsung dibenerin sih harusnya bisa, tapi Bisa. pasti akan ada perubahan. Yang tadinya lebat ya paling tumbuhnya akarnya jadi lebih lebih kecil, lebih tipis ya seperti itu. Dan sebenarnya itu masalah nutrisi sih. Tapi ya kan? bisa. Ya Jangan bisa. putus asa. Iya Masalah ya. nutrisi. Dan jangan lupa ada beberapa kondisi yang suka kita nggak ngeh ya, pemakaian chemical ya. Kita tuh nggak sadar nabungnya dari teenagers, dari remaja udah ngeringin rambut, panas itu kan, terus habis gitu ngecat rambut atau yang ngelurusin bleaching lah, terus pokoknya pada prinsipnya tindakan-tindakan yang merusak folikel rambut itu nanti panennya nanti gitu. Mungkin pas masih remaja, misalnya kalau yang ngelakuinnya dari masa teenagers ya mungkin masih tumbuh bagus lagi, tapi lama-lama nanti baru terasa rontoknya itu nanti ketika umurnya udah 40 ke atas apa segala macam. Karena kan ya udah banyak tabungan nih, tabungan kurang nutrisi, tabungan hormon yang imbalance, tabungan gangguan chemical dan lain-lain dari kita masih muda. Nah, pas udah umur 40 tahun ke atas baru deh kita panen rontok rambut gitu. Ya kan? Jadi banyak hal yang bikin rambut kita rontok dan nggak bisa diatasin hanya dengan sekedar sampo dan hair tonic gitu. Dan jangan lupa ada penyakit yang sekarang juga banyak ya. Salah satunya ya autoimun ya. Autoimun itu juga ada autoimun yang bikin namanya alopecia areata gitu ya. Jadi kayak botak-botak itu kayak pulau-pulau gitu ya. Dan nanti lama-lama ya botak semua ya. Tapi awalnya sih sedikit nih kayak telur di sini gitu kan. Nah itu alopecia areata dan itu ya mau nggak mau itu memang harus datang ke dokter ya, nggak bisa diatasi sendiri kalau seperti Tapi itu. itu bisa disembuhin ya dok, yang alopecia itu ya? Alopecia areata pada prinsipnya penata laksanaannya sama seperti penata laksanaan autoimun lainnya gitu ya kan. Kalau kita dari FM kalau autoimun yang pertama kita lihat pasti pencernaannya ya dok ya gitu loh. Coba dokter Heni mungkin pencernaan kita concernnya bagaimana kalau Gimana Jadi tuh, Dok, pada kalau alopecia yang autoimun? alopecia karena autoimun, kita perbaiki dulu autoimunnya, terutama nomor 1 pencernaannya. Yes. Ya, jadi pencernaannya itu kita berikan yang namanya kayak probiotik tertentu. Biasanya pada kasus autoimun
sumber masalahnya adalah di pencernaan. Nah, setelah pencernaannya kita perbaiki, ya otomatis biasanya inflamasinya turun, autoimunnya terkendali, rambutnya mulai tumbuh lagi. Itu. Selain pencernaan mungkin ada di antiinflamasi atau apa yang harus dilakukan tindakan gitu nggak dok? Bisa aja, ya misalnya tindakannya bisa dengan PRP ya, PRP rambut, ya. Berarti nggak bisa ditanggulangi sendiri, tetap memang memerlukan dokter functional medicine sebenarnya. Kita cari dulu penyebab kerontokannya, itu yang nomor satu harus kita telusuri dulu. Jadi apakah nutrisinya, kalau nutrisinya misalnya buruk karena misalnya dia pengen kurus, dietnya nggak benar, weight lossnya nggak benar, akhirnya bukan kurus tapi juga kekurangan nutrisi ya, akhirnya gejalanya rontok rambutnya. Kurus gitu. Plus kurang gizi. Kurang gizi, rambut rontok, rambutnya rontok, terus jadinya kurus tapi nggak cantik juga, percuma juga gitu kan. Jadi di sini aware banget nih, kayaknya emang masalah rambut rontok itu nutrisi itu dulu ya, dan jangan langsung gue ganti sampo ini, gue pakai hair tonic ini deh gitu kan. Atau lebih parah lagi nih dok, kadang-kadang datang ke salon sama hairstylistnya tuh dok, udah di aja di apa itu namanya, di highlight biar kelihatan tebal atau disambung. Please, itu semua bukan solusi, tapi cari solusi yang sehatnya itu benar-benar ke dokter dulu gitu kan. Kemudian ada lagi dok, tadi udah kan nutrisi, hormon, penyakit kronis, kemudian autoimun. Apalagi dok kira-kira penyebabnya? Kalau ada yang nanya, keturunan nggak dok? Keturunan? Genetik maksudnya? Iya. Genetik bisa ya, memang ada beberapa orang yang secara genetik dia itu rambutnya tipis gitu. Secara genetik bapaknya itu misalnya di umur sekian udah botak, ada genetik yang kayak gitu ada. Tapi genetik itu sama lifestyle, sekarang banyakkan lifestyle ternyata. Jadi gangguan dari lingkungan dan gaya hidup itu justru lebih banyak daripada genetik itu sendiri. Berarti kalau masalah genetik juga masih bisa ditanggulangi sebenarnya. Masalah genetik gini, selama masih ada folikel rambutnya harusnya masih ada harapan ya. Tapi kalau genetik dan kehilangan folikel rambutnya cukup masif dan cepat ya memang agak sulit ya. Kita kalau udah nggak ada folikel rambut, nggak ada akar, apalagi yang mau kita tumbuhin, udah licin apalagi yang mau kita tumbuhin gitu. Itu sampai licin karena faktor kelamaan. Bisa kelamaan ya, bisa. Jadi kita juga kadang-kadang kayak gitu deh, kita masih sedikit diemin aja, lama-lama yang sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Habis gitu ya. Kalau kayak gitu sih penata laksananya, kalau folikel rambutnya udah habis, benar-benar habis, nggak ada lagi. Sekarang lagi booming kan tanam ya, tanam rambut gitu kan palsu ya, ya gitu ya, yang asli aja. Arti jangan sampai itu yang licin. Jadi folikel rambut tuh yang kita pori-pori di rambut gitu kan, jangan terlambat lah ya. Jadi jangan dianggap sepele. Kalau yang namanya rambut rontok tuh jangan dianggap sepele gitu. Apalagi dok tadi terus genetik sudah bisa ditanggulangi sebenarnya. Misalnya gini, penyebabnya ada satu inflamasi. Inflamasinya itu yang harus kita benerin. Inflamasi ya artinya apa? Ini kan inflamasi di kulit kepala ya, ada satu peradangan misalnya. Artinya aliran darah yang memberikan nutrisi kepada akar rambut kita itu terganggu. Nah, itulah yang menyebabkan rambut kita rontok. Ya, kita beresin dulu inflamasinya. Ya, jadi misalnya ada infeksi jamur kah? Jamurnya dulu kita beresin gitu. Kalau jamurnya udah selesai, ya otomatis nggak ada peradangan, aliran darah kembali normal, rambut itu akan kembali numbuh. Gitu ya. Misalnya kita mau melakukan dengan tindakan apa dok? Ozon ya, misalnya ozon. Berarti kita sekarang masuk pada penanggulangan yang biasa dilakukan oleh para dokter functional medicine. Boleh dok dijabarkan biasanya. Nomor satu apa dok? Nomor satu biasanya PRP rambut. PRP ya. Jadi kita ambil darah pasiennya, lalu kita sentrifuge. Nah, itu ada yang namanya PRP, platelet rich plasma. Di dalam plasma itu masih ada komponen growth hormone.
Ya, growth hormone itu banyak ya fungsinya ya dok ya. Nah ini dokter Grace mungkin yang lebih ahli. Oke, PRP dari dokter Grace. Ya, Penjabaran ya pada prinsipnya di PRP itu di plasmanya kan banyak mengandung growth factor ya. Itu yang nanti dia itu satu sebagai antiinflamasi, bisa menurunkan inflamasi. Jadi kalau emang ada peradangan yang tadi Dokter Heni sampaikan, dengan PRP juga terbantu ya. Yang kedua, PRP itu juga merangsang namanya angiogenesis atau pertumbuhan bukan jaringan, pertumbuhan pembuluh darah baru gitu. Sebenarnya kita tahu pembuluh darah itu adalah yang bawa makanan buat akar rambut ya. Jadi nanti dia pembuluh darah itu kembali lagi yang dibawa itu darah dan oksigen. Ya, jadi kalau kita mau ozon tapi taunya yang mau bawa nggak ada, si pembuluh darahnya nggak banyak, ya ozonnya juga nggak nyampe juga ya. Jadi emang PRP itu berguna banget sampai saat ini. PRP itu masih jadi kayak golden standard kalau kita pengen memperbaiki kualitas rambut gitu ya. Nah, apa yang udah diperbaiki dengan PRP harus misalnya udah ada nih pembuluh darahnya udah bagus nih, udah tumbuh pembuluh darah baru deh, habis gitu oksigennya kita cukupin dengan ozon. Terus yang dibawa apa nih? Pembuluh darah yang dibawa juga harus cukup dengan nutrisi, ada Fe-nya, zinc-nya, biotinnya ya, itu cukup. Terus kita rawat juga nih, jangan sampai ada peradangan lagi ganggu. Orang folikelnya udah bagus, kita kasih misalnya omega 3 gitu ya. Jadi hal-hal vitamin D dan omega 3 itu juga untuk menekan peradangan. Jadi semuanya itu jalannya bareng, nggak cuman hanya datang-datang dok mau PRP gitu, tapi taunya nutrisinya berantakan, sama aja bohong gitu. Atau dok mau PRP, taunya hipotiroid ya kan, percuma juga. Jadi kita nggak bisa ngelihat, atau ibaratnya gini, kadang-kadang pasien tuh banyak yang cuman datang terus bilang gini, dok saya mau, nih rambut saya rontok gini-gini, ada paket PRP nggak di sini? Nggak bisa. Kalau kita nggak bisa begitu ya dok ya. Jadi emang yang namanya ketika kita datang pasien dengan keluhan rambutnya rontok, ya kita harus cari root cause-nya. Yang kata dokter Heni kan tadi udah bilang, apa nih root cause-nya? Nutrisinya kah? Semuanya dilihat. Hormonnya kah gitu, atau ada peradangannya kah gitu, atau ada gimana kan post kemoterapi kah, atau apa, semuanya itu kita gali sehingga kita bisa dapat nentuin apa yang mesti kita bantu ya. Jadi nggak cuma sekedar tiba-tiba ujuk-ujuk hanya ingin PRP aja, nggak bisa gitu. Kemudian selain PRP tadi ada ozon bisa ya. Pemberian ozon itu pada prinsipnya ozon kan ngasih suplai oksigen, karena kan si akar butuh makanan dan oksigen gitu. Jadi biasanya yang dokter functional medicine lakukan adalah PRP, kemudian ozon, kemudian ada lagi cara lain mungkin? Pada prinsipnya itu sih ya, asal kita udah dapet root cause-nya. Berarti gitu. Root cause didapat, kemudian diselesaikan root cause-nya, kemudian tadi PRP atau ozon, itu yang tepat ya dok ya. Begitu juga bagi para pasien yang rambutnya rontok karena habis itu apa kemo atau apa, itu juga tetap begitu juga caranya, sama ya dok ya. Begitu. Udah cukup nggak dokter kira-kira, atau ada yang mau ditambahin? Aku sih cukup, coba. Sih kayaknya apalagi yang bisa kita share mungkin. Intinya kita jangan biarkan sampai berlarut-larut ya. Jadi kalau udah kelihatan ada satu tanda kerontokan yang masif lebih dari 100 helai per hari, cepet cari tahu dulu apa sih kenapa rambut saya rontok. Jangan dibiarkan akhirnya nanti folikelnya keburu rusak, hilang, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Botak permanen. Jadi nggak ada clue soal berapa lama nunggu, nggak ada. Ketika udah begini lihat lebih dari 100, buruan aja deh ke dokter gitu ya. Cepet cari dokternya dulu. juga sebenarnya lebih tepat ke functional medicine karena dilihat dulu root cause-nya gitu. Kalau ke dokter lain mungkin takutnya hanya langsung itu tadi tindakan sini, tapi root cause-nya tidak gitu kan. Gitu ya dok ya. Oke, ya. Sudah segitu aja dok? Sekitar situ aja. Oke, demikian Healthier, semoga bisa membantu tentang kerontokan rambut dari Dr. Grace, Dr. Heni, and Reno, your host dari Klinik Dr. House Lifestyle Clinic.